Selamat datang kembali di video belajar matematika wajib kelas 10. Dalam video kali ini kita akan belajar tentang persamaan nilai mutlak. Ada beberapa bentuk persamaan nilai mutlak yang akan kita pelajari. Bentuk yang pertama adalah nilai mutlak fx sama dengan c. Bentuk yang kedua, nilai mutlak fx sama dengan gx. Dan bentuk yang ketiga, nilai mutlak fx sama dengan nilai mutlak gx. Oke, sebelum masuk ke materi, terlebih dahulu akan Ibu ingatkan beberapa hal. Sebetulnya ini sudah dipelajari sewaktu kalian masih duduk di bangku SMP ya. Yang pertama adalah tentang persamaan linear satu variabel. Sebagai contoh, selesaikan persamaan linear satu variabel berikut. 2x min 5 sama dengan 7. Nah, untuk menyelesaikan persamaan ini kan kita tuliskan dulu ya. Yang pertama, kita tuliskan persamaannya. 2x min 5 sama dengan 7. Nah, kemudian betul negatif 5-nya kita pindahkan ke sebelah kanan. Sehingga diperoleh 2x sama dengan 7. Karena pindah ke kanan jadi plus 5. Tadinya negatif jadi positif. Kemudian kita sederhanakan, 2x sama dengan 12. Oke, kemudian 2-nya yang melekat pada x kita pindahkan ke kanan juga. Jadi x sama dengan 12 dibagi 2. Kenapa dibagi? Karena di sini bentuknya perkalian, pindah ke kanan jadi pembagian. Sehingga x-nya adalah 6. Seperti ini. Masih ingat ya? Kemudian yang kedua adalah tentang definisi dari nilai mutlak. Nilai mutlak x akan bernilai x jika x-nya lebih dari sama dengan 0 dan akan bernilai negatif x jika x-nya kurang dari 0. Oke, langsung saja kita ke persamaan nilai mutlak. Bentuk yang pertama yaitu nilai mutlak fx sama dengan c. Contoh soalnya adalah sebagai berikut. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak 3x min 5 sama dengan 8. Ada dua metode yang bisa kita gunakan dalam menyelesaikan persamaan ini. Metode yang pertama kita bisa menggunakan definisi. Metode yang kedua kita bisa menggunakan sifat dari nilai mutlak. Kita langsung ke metode yang pertama ya, yaitu menggunakan definisi nilai mutlak. Kalau menggunakan definisi, maka nilai mutlak 3x min 5 ini kita definisikan menjadi 2. Dia akan bernilai 3x min 5, artinya ini positif, dan akan bernilai negatif 3x min 5. Oke, bernilai positif syaratnya adalah 3x min 5 lebih dari sama dengan 0. Ya, di depan sudah kita tuliskan syaratnya x-nya lebih dari sama dengan 0. Nah, kemudian ini kita selesaikan. Sebetulnya x-nya ini lebih besar sama dengan berapa? Yang pertama, 5-nya kita pindah. Maaf, negatif 5-nya kita pindah. Yang tadinya negatif 5 jadi positif 5. Kemudian 3-nya kita pindah sehingga diperoleh x lebih besar sama dengan 5/3. Kemudian, syarat untuk yang negatif juga kita tuliskan. 3x min 5 kurang dari 0. Ya kan? Syarat yang kedua itu x kurang dari 0 ya. Tadi di definisi. Atau ini Ibu tulis di sini aja. X bernilai 2, positif dan negatif. Positif kalau lebih dari 0. Dan negatif jika kurang dari 0. Nah, kita sedang berbicara yang kedua ini. Negatif 3x min 5
jika 3x min 5 kurang dari 0. Sama, negatif 5 kita pindahkan sehingga diperoleh 3x kurang dari 5 atau x kurang dari 5 per 3. Nah, setelah kita mendefinisikan, baru kita selesaikan persamaannya. Sehingga diperoleh di sini, definisi yang pertama kan positif. Maka di sini kita tulis 3x min 5 sama dengan 8. Kemudian negatif 5-nya kita pindahkan ke kanan, sehingga diperoleh plus 5, ini. Kemudian kita sederhanakan, jadi 3x sama dengan 13, 8 tambah 5 ya. Kemudian 3-nya kita pindahkan, jadi x sama dengan 13 per 3. Oke? Nah, kemudian kita bandingkan. Syaratnya adalah x-nya harus lebih besar dari 5 per 3. Nah, di sini kita peroleh 13 per 3. Pertanyaannya, apakah 13 per 3 nilainya lebih besar dari 5 per 3? Betul ya? Ini saya tulis seperti ini. Maka 13 per 3 adalah penyelesaian. Atau di sini kan bertuliskan ada pada daerah. Boleh juga di sini karena 13 per 3 lebih dari 5 per 3, maka x sama dengan 13 per 3 adalah penyelesaian. Lanjut, kita ke definisi yang kedua, yang negatif. Maka diperoleh negatif dalam kurung 3x min 5 sama dengan 8. Kita kalikan dulu negatifnya dengan 3x dan negatif 5. Maka diperoleh negatif 3x plus 5. Kemudian positif 5-nya kita pindahkan ke kanan, jadi negatif 5. Ini. Kemudian kita sederhanakan, negatif 3x sama dengan 3 ya, 8 dikurang 5. Kemudian negatif 3-nya kita pindahkan, jadi x sama dengan, ini harusnya 3. X sama dengan 3 dibagi negatif 3. Maka hasilnya adalah negatif 1. Nah, sekarang kita bandingkan. Apakah negatif 1 itu kurang dari 5 per 3? Di sini, negatif 1 kurang dari 5 per 3. Betul atau salah? Betul ya? Maka x sama dengan negatif 1 adalah penyelesaian. Nah, ini jika mengerjakan dengan metode yang pertama. Kalau kalian memilih menggunakan metode, oh ya, satu lagi, jangan lupa di sini ditulis kesimpulannya ya. Jadi, himpunan penyelesaian persamaan nilai mutlak 3x min 5 sama dengan 8 adalah x sama dengan negatif 1 atau x sama dengan 13 per 3. Nah, metode yang kedua, kita menggunakan sifat. Sifat nilai mutlak mana yang kita gunakan? Sifat yang kita gunakan adalah yang nilai x kuadrat. Jadi, nilai mutlak 3x min 5 boleh kita tuliskan akar 3x min 5 dikuadratkan. Nah, kemudian akarnya kita hilangkan dengan cara keduanya kita kuadratkan. Ini dikuadratkan. Sehingga yang depan itu akarnya hilang dan yang belakang menjadi bentuk 8 kuadrat. Kemudian kita jadikan satu ruas. Maka diperoleh seperti ini. Nah, di sini kalian ingat ada bentuk pemfaktoran yang a kuadrat min b kuadrat akan sama dengan a min b dikalikan a plus b. A-nya adalah 3x min 5, ini A. B-nya adalah 8. Maka kalau diuraikan menjadi nilai mutlak dalam kurung 3x min 5, maka diperoleh dalam kurung ya,
A min B, berarti 3X min 5 dikurang 8, kemudian A plus B, 3X min 5 ditambah 8. Kemudian kita sederhanakan, kita buka kurungnya. Maka diperoleh 3X min 5 dikurang 8, ini 3X min 5 tambah 8. Baru kita sederhanakan, min 5 min 8 itu min 13, kemudian min 5 plus 8 itu 3. Baru kita faktorkan. 3X min 13 sama dengan 0, atau 3X plus 3 sama dengan 0. Faktor yang pertama, 3X sama dengan 13-nya kita pindah ke kanan, atau X sama dengan 13 per 3. Faktor yang kedua, 3X sama dengan negatif 3, ini ya, positif 3-nya kita pindah ke kanan, atau X sama dengan negatif 3 dibagi 3. X sama dengan negatif 1. Sampai di sini belum selesai. Kita harus mengecek. Kalau menggunakan metode kedua, kita harus ada checking. Ya, kita cek atau kita uji coba kedua nilai X-nya ke persamaan. Untuk X sama dengan 13 per 3, kita coba substitusikan ke persamaannya. 3X min 5, nilai mutlak 3X min 5, dan di sini ada 8. X-nya kita ganti 13 per 3. Kemudian, di sini kita boleh coret-coret ya, karena sama-sama 3. Jadi 13 dikurang 5, maka diperoleh nilai mutlak 8. Nilai mutlak 8 itu sama dengan 8. 8 sama dengan 8. Ternyata nilai yang di ruas kiri sama dengan yang di ruas kanan. Maka X sama dengan 13 per 3 adalah penyelesaian. Lalu kita substitusikan juga untuk X sama dengan negatif 1. Kita coba yang sebelah kiri, X-nya diganti negatif 1. Jadi 3 dikali negatif 1 dikurang 5. 3 kali negatif 1 itu negatif 3. Negatif 3 dikurangi 5, itu sama dengan nilai mutlak negatif 8. Nilai mutlak negatif 8 itu kan 8 ya. Maka yang ruas kiri juga sama dengan ruas kanan. Sehingga X sama dengan negatif 1 juga merupakan penyelesaian. Maka kita tulis di sini, himpunan penyelesaiannya adalah X sama dengan 1 atau X sama dengan 13 per 3. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang kedua, atau ke bentuk yang kedua ya. Bentuk yang kedua adalah bentuk nilai mutlak fx sama dengan gx. Jadi di sini sama-sama berupa fungsi ya. Oke, yang pertama, contoh soalnya adalah sebagai berikut. Tentukan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak X plus 5 sama dengan 2X min 3. Sama seperti bentuk yang A, kita bisa menyelesaikan ini dengan menggunakan dua metode, metode definisi dan sifat nilai mutlak. Yang pertama, jika kita menggunakan metode definisi. Definisinya saya tulis lagi di sini biar nggak lupa. Nilai mutlak X didefinisikan sebagai X untuk X lebih dari sama dengan 0 dan negatif X untuk X kurang dari 0. Oke, maka kita akan punya dua definisi. Positif X plus 5 dan negatif dalam kurung X plus 5. Syaratnya yang pertama lebih besar sama dengan 0 atau X-nya lebih dari sama dengan negatif 5. Ini tinggal 5-nya kita pindahkan ke kanan. Syarat yang kedua, X plus 5 kurang dari 0, atau X kurang dari negatif 5. Ketika nilainya positif, maka persamaannya akan menjadi X plus 5 sama dengan 2X min 3. Nah, setelah diperoleh seperti ini, yang sama-sama punya variabel, kita jadikan satu ruas di sebelah kiri. Jadi 2X-nya kita pindahkan ke kiri, dan 5-nya kita pindahkan ke kanan.
Maka diperoleh negatif X sama dengan negatif 8. Dari mana? Dari X min 2X. X-nya pindah ke kiri ya. Kemudian negatif 3 min 5. X dikurang 2X itu min X. Min 3 min 5 itu min 8. Atau X-nya sama dengan 8. Berasal dari X sama dengan negatif 8 dibagi negatif 1. Seperti itu. Nah, apakah 8 lebih dari negatif 5? Betul ya? Sini bisa kita tuliskan 8 itu nilainya lebih dari negatif 5. Maka 8 adalah penyelesaian. Kemudian yang kedua, kalau definisinya negatif, maka diperoleh negatif dalam kurung X plus 5 sama dengan 2X min 3. Kita buka kurungnya dulu, sehingga diperoleh min X min 5. Ya, ini min X, ini min 5, dikalikan seperti ini. Nah, kemudian yang sama-sama punya variabel X kita pindahkan ke kiri. Maka diperoleh min 3X sama dengan 2. Dari mana, Bu? Nah, di sini ada yang terlewat. Ada min X min 2. X itu sama dengan min 3 plus 5. Iya, min 5-nya pindahkan ke kanan jadi plus 5. 2X-nya pindah ke kiri jadi min 2X. Min X min 2X itu min 3X. Min 3 ditambah 5 itu 2. Baru 3X, negatif 3-nya kita pindah jadi min 2/3. Pertanyaannya, apakah min 2/3 itu penyelesaian? Kita bandingkan sama negatif 5. Sebetulnya, min 2/3 itu apakah kurang dari negatif 5? Tidak ya. Salah ini. Maka min 2/3 bukan penyelesaian. Jadi harus bernilai benar dulu, baru boleh dianggap sebagai penyelesaian. Sekarang kita coba bandingkan, kita tulis dulu kesimpulannya ya di sini. Himpunan penyelesaian persamaan nilai mutlak X plus 5 sama dengan 2X min 3 adalah X sama dengan 8. Oke. Kemudian kita lanjutkan ke metode yang kedua, menggunakan sifat nilai mutlak. Nah, sifatnya di sini yang mana? Nilai mutlak X sama dengan akar X kuadrat. Jadi nilai mutlak X plus 5 sama dengan akar X plus 5 kuadrat. Kemudian di sini dikuadratkan sehingga diperoleh X plus 5 kuadrat sama dengan 2X min 3 kuadrat. Lalu pindahkan semuanya ke kiri. Baru gunakan yang A kuadrat min B kuadrat sama dengan A min B kalikan A plus B. A-nya siapa? A-nya adalah X plus 5. B-nya adalah gimana? 2X min 3. Maka diperoleh di sini 3 dalam kurung X plus 5 ditambah 2X min 3. Dalam kurung lagi X plus 5 dikurangi 2X min 3. Kemudian kita buka kurungnya. Kalau positif nggak masalah ya. Ini tinggal dikali positif kan tetap 2X min 3. Yang bermasalah ini yang belakang. Tandanya jadi berubah karena dikali negatif. Jadi min 2X plus 3. Baru deh disederhanakan. X tambah 2X, 3X, 5 kurang 3, 2. X dikurang 2X negatif X, 5 tambah 3, 8. Baru difaktorkan. 3X plus 2 sama dengan 0. Atau min X plus 8 sama dengan 0. 2-nya kita pindahkan ke kanan jadi min 2. 3-nya juga pindahkan ke kanan jadi per 3.
Di sini ada satu langkah yang terlewat, 3x sama dengan min 2. Baru ke sini ya. Nah, untuk faktor yang kedua, min x plus 8 sama dengan 0. 8-nya kita pindahkan ke kanan jadi negatif 8. Kemudian jadi 8. Berasal dari mana? X sama dengan negatif 8 dibagi, ini kan ada negatif 1 ya. Negatif 1. Maka hasilnya adalah ini. X-nya min 2/3 dan 8. Lalu kita checking atau kita uji coba nilai X-nya ke persamaannya. Nah, untuk min 2/3, kita substitusikan ke kiri dan yang ke kanan. Apakah hasilnya sama? Nilai mutlak min 2/3, ini juga 2/3. Min 2/3. Kita samakan penyebutnya. Tinggal 5 kalikan 3 ya. Di sini jadi 15. Ini 2 kali min 2, min 4. Kemudian ini 3 kalikan 3 yang bawah, jadi di sini 9. Baru disederhanakan, min 2 plus 15. Itu nilai mutlak 13/3. Ya ini min 4, min 9, min 13. Ternyata hasilnya tidak sama. Yang ini 13/3, yang ini min 13/3. Ini ternyata tidak sama. Maka min 2/3 itu bukan penyelesaian. Kemudian kalau X-nya kita ganti 8. 8 tambah 5. Yang ini 2 kali 8 dikurang 3. 13. Yang sebelah kanan juga 16 min 3. Ternyata hasilnya sama-sama 13. Ruas kiri dan ruas kanannya sama. Maka X sama dengan 8 adalah penyelesaian. Jadi himpunan penyelesaian untuk persamaan berikut adalah X sama dengan 8. Oke, kita lanjut ke bentuk yang ketiga. Nilai mutlak Fx sama dengan nilai mutlak Gx. Sama-sama ada nilai mutlaknya di sebelah kiri dan kanan. Contoh soalnya adalah sebagai berikut. Tentukan penyelesaian persamaan nilai mutlak X min 6 sama dengan nilai mutlak 2X plus 8. Penyelesaiannya adalah dengan menggunakan sifat nilai mutlak X sama dengan akar X kuadrat. Nah, ini boleh ditulis akar X min 6 kuadrat sama dengan akar 2X plus 8 kuadrat. Kemudian, ini dikuadratkan sehingga akar-akarnya hilang. Dikuadratkan sehingga akarnya hilang, lalu pindahkan ke sebelah kiri semuanya. Baru kita gunakan yang A kuadrat min B kuadrat sama dengan A min B kalikan A plus B. Maka diperoleh dalam kurung X min 6 plus 2X plus 8 dan X min 6 min 2X plus 8. Di sini A-nya adalah X min 6, B-nya adalah 2X plus 8. Baru dibuka kurungnya. Yang depan ini tetap ya, karena dikalikan positif. Nah, yang belakang ini berubah. Min kalikan 2X itu min 2X, min kalikan 8 itu min 8. Lalu disederhanakan, X ditambah 2X itu 3X, min 6 tambah 8 itu 2, X dikurangi 2X itu min X, min 6 min 8 itu min 14. Baru difaktorkan, faktornya 3X plus 2 sama dengan 0, atau min X min 14 sama dengan 0. 3X sama dengan min 2. 2-nya pindah ke kanan. Atau X sama dengan min 2/3. Kemudian yang kedua min X sama dengan 14. Ini pindah ke kanan. Min 14-nya. Atau X sama dengan negatif 14. Berasal dari mana? X sama dengan 14 dibagi negatif 1. Ini ya koefisien dari X. Nah, ternyata kita peroleh dua nilai X. Min 2/3 dan min 14.
Kemudian kita uji coba. Uji coba yang pertama, kalau X-nya adalah min 2/3. Substitusikan. Jadi ini min 2/3 min 6, ini 2 kali min 2/3 plus 8. Kita samakan penyebutnya, tinggal 6 kalikan 3, itu 18. Kemudian ini 8 kalikan 3, itu 24. Yang 2 di depan dikalikan 2, jadi 4. Kemudian kita hitung, min 2 min 18 itu min 20. Min 4 plus 24 itu 20. Nilai mutlak min 20/3 itu 20/3. Nilai mutlak 20/3 juga 20/3. Ruas kiri sama dengan ruas kanan, maka ini adalah penyelesaian. Kemudian uji coba untuk X yang kedua, X sama dengan min 14. Diperoleh min 14 min 6, di sini 2 kali min 14. Kita hitung, hasilnya adalah negatif 20. 2 kali min 14 itu min 20. 8, min 28 tambah 8 itu min 20 ya. Nilai mutlak negatif 20, hasilnya 20. Ruas kiri sama dengan ruas kanan. Maka ini juga penyelesaian. Sehingga kita tuliskan kesimpulannya. Himpunan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak X min 6 sama dengan nilai mutlak 2X plus 8 adalah X sama dengan min 2/3 atau X sama dengan negatif 14. Oke, sampai di sini untuk materi persamaan nilai mutlak dari 3 bentuk A, B, dan juga C. Nah, untuk video selanjutnya kita akan belajar persamaan nilai mutlak lagi, bentuk yang keempat. Bentuknya seperti ini. Nilai mutlak Fx F1x ditambah nilai mutlak F2x ditambah dan seterusnya sama dengan C. Contoh soalnya ini. So, sampai ketemu di video berikutnya dan jangan sampai ketinggalan.